Shalom. Ini season 34 menjelaskan season 33 yang kemarin tentang kehilangan Yesus itu. Saya melihatnya yang pertama kali dari proses kelahirannya, bukan dari mujizatnya. Kenapa? Kalau dari mujizat, karena sebelum Yesus turun ke bumi udah ada nabi bisa melakukan mujizat, itu Nabi Musa dan Nabi Elia, dan itu jelas diberi kuasa oleh Allah. Jadi kalau dari mujizat kita menilai kehilangan Yesus itu, nanti umat lain, terutama tetangga kita yang terdekat, umat Islam, mereka mengklaim gini, itu kan Yesus itu bisa buat mujizat, kan itu kan dari kuasa Allah. Allah memberi itu kuasa. Nah, itu kok dari mujizat. Kalau dari ayat-ayat di Injil sebenarnya banyak sih. Kayak semalam di season 33 kemarin itu di Yohanes 20 ayat 28, itu setelah Thomas percaya Yesus itu bangkit, waktu dilihat tangannya berlubang itu, Thomas berucap pada Yesus, disebut Yesus itu, ya Tuanku dan Allahku. Ya, jadi Yesus itu Allah, dan Yesus tidak melarang. Berarti diam berarti iya. Nah, tapi kalau dari ayat-ayat, karena ayat kita di Injil nggak sama nanti ayatnya di Al-Quran tentang Nabi Isa. Nah, tentang siapa itu Nabi Isa, apakah dia disebut Tuhan atau apa, nggak ada di Al-Quran. Karena itu nggak bisa ketemu nanti. Kalau tadi dari mujizat disangkal dari umat Islam, katanya Allah memberi kuasa pada Yesus bisa buat mujizat. Kalau dari ayat-ayat kita, ayat di Injil yang paling banyak itu di Injil Yohanes itu, nanti katanya perbandingan di Al-Quran mereka nggak ada tentang itu. Karena Yesus itu kan adalah Nabi Isa. Kan itu saya simpulkan kemarin di season 33. Yesus Kristus itu adalah Nabi Isa di Al-Quran. Jadi cerita Nabi Isa nggak ada disebut ada Tuhan dari murid-muridnya. Seperti di Yohanes 20 ayat 28 tadi tentang Thomas berucap pada Yesus, ya Tuhan ku, nggak ada. Nggak ada. Jadi di solusi yang ketiga lah, di cara yang ketiga lah saya buat. Itu apa? Dari proses kelahiran. Dari mujizat susah, diklaim nanti Allah memberi kuasa. Kalau dari ayat-ayat kita, Injil kita nanti, karena tentang Nabi Isa, tentang dia Tuhan Allah di Al-Quran tidak ada, hanya seorang Nabi aja, hamba Allah, katanya kan. Jadi nggak bisa ketemu. Bagaimana mempertemukannya? Yang cara ketiga apa? Dari proses kelahirannya. Itu saya bilang. Ini saya ulang lagi di season 34, karena kemarin ada ngechat japri saya ke nomor saya. Ada teman saya bertanya, kok gitu katanya kan. Jadi ya nanya ya orang Kristen, banyak juga orang nggak ngerti Kristen nih kan. Kristen, dia nggak berani di kolom komentar di akun saya, mungkin malu ya kan. Itu kan dibaca seluruh dunia tuh komentar kita itu. Berkualitas nggak kita mempertanyakan sesuatu, berkualitas apa enggak kan gitu. Karena ada kan orang takut nggak berkualitas jadi malu bertanya di kolom komentar. Jadi dia capri saya itu. Ini karena dialah saya buat season 34 ini penjelasan dari season 33 yang kemarin. Jadi cara ketiga lah saya buat kehilangan Yesus itu di Injil atau Nabi Isa di Al-Quran itu dari proses kelahirannya. Karena dari kita tadi kan dari Nuh, anak yang kedua Sem ke Abraham, dari Abraham 3 agama, Yahudi, Kristen, Islam, ya kan? Jadi dari keturunan Abraham hanya Yesus di Injil atau Nabi Isa di Al-Quran, manusia lahir tanpa ayah atau tanpa sperma laki-laki. Tadi tunangan si Maria ini kan Yusuf. Kan itu dibilang perawan. Di Injil perawan Maria, di Al-Quran perawan Siti Maryam. Kenapa saya bilang kehilangan itu dari situ? Dari proses kelahirannya, dia nggak membutuhkan sperma laki-laki, benih laki-laki. Jadi wanita itu tetap perawan, tapi bisa hamil dan melahirkan. Karena gini,
Kalau manusia pertama itu Adam dan Hawa itu diciptakan, kan? Saya bilang kemarin, bukan dilahirkan. Proses kelahiran itu anak pertama mereka dari Kain dan Abel. Nanti di Kejadian pasal 4 ya, mulai dari 1. Situ ada nanti ayatnya gini, dari pasal 1. Manusia itu berarti Adam ya, manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Titik, perempuan itu berarti Hawa itu, perempuan itu mengandung lalu melahirkan Kain. Jadi Kain, Abel dan seterusnya manusia sampai hari kiamat pun itu harus dilahirkan dengan pakai benih laki-laki. Namanya kan manusia itu berarti Adam bersetubuh kan pakai mani, sperma. Jadi dari manusia pertama, keturunan pertama yang dilahirkan ke Nabi itu semua pakai sperma, pakai mani. Jadi Allah turun ke bumi pun tetap kayak proses kayak manusia harus pakai sperma seharusnya. Tapi kenapa nggak pakai sperma? Jadi bisa lahir dari perawan seorang wanita. Kan nggak pernah sejarahnya wanita perawan bisa hamil kan? Kan nggak pernah kan? Nah ini. Artinya gini, kalau tadinya Yesus di Injil atau Nabi Isa di Al-Quran, kalau di Injil Maria ambil karena ada spermanya benihnya dari si Yusuf, tunangannya, atau jadi suaminya kita bilang udah jadi suami, atau diambil Isa pun, Siti Maryam ambil karena ada benihnya dari si Yusuf, usah jadi tunangannya, udah jadi suaminya kita bilang, berarti Yesus itu sama dengan nabi-nabi semuanya, sama dengan kita manusia. Iya kan? Kain itu di Kejadian 4 itu, pasal 4 ayat 1 itu, manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Lalu perempuan itu ambil dan melahirkan Kain. Jadi mani itu dari laki-laki si Adam. Jadi kalau tadinya ada mani si Yusuf ke si Maria di Injil, atau manis Yusuf ke rahimnya si Siti Maryam di Al-Quran, si Isa itu, Nabi Isa itu, berarti Yesus ataupun Nabi Isa di Al-Quran adalah manusia biasa sama kayak nabi-nabi sebelumnya. Kenapa? Udah ada benihnya, benih laki-laki. Berarti apa? Keturunan Adam. Berarti manusia nggak keturunan Adam. Kalau keturunan Adam ya sama aja dengan kita manusia, Yesus itu atau Nabi Isa itu. Ya nggak bisa ngampuni dosa dong. Mana bisa manusia ngampuni dosa? Keturunan Adam. Karena itulah nggak ada maninya si Yusuf di Injil dengan ataupun di Al-Quran untuk Nabi Isa. Jadi dia suci Yesus ini. Dari perawan seorang wanita, kalau di Injil Maria, di Al-Quran Siti Maria suci. Jadi nggak ada benih laki-laki. Berarti bukan dia nggak keturunan Adam. Justru Yesus Kristus lah yang menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa. Berarti dia Allah. Iya kan? Kan itu dia masuk di Kejadian 1:26 waktu Allah menciptakan manusia pakai kita. Itulah Tritunggalnya. Baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan segambar dengan kita. Jadi itu alasannya. Cara ketiga lah yang paling mantap membuktikan bahwa Yesus Kristus di Injil atau Nabi Isa di Al-Quran itu adalah Allah. Karena dari keturunan Abraham, dari Sem Abraham, anak si Nuh yang ketiga, ke Abraham terus sampai semua manusia di akhir dari kiamat nanti, lahir itu harus pakai benih laki-laki, pas pakai sperma laki-laki. Harus. Hanya Yesus di Injil dan Nabi Isa di Al-Quran tidak pakai sperma laki-laki atau benih laki, bahwa membuktikan bahwa Yesus di Injil atau Nabi Isa di Al-Quran bukan keturunan Adam, karena nggak ada mandi laki-lakinya. Adam itu kan laki-laki. Jadi nggak keturunan Adam, bahwa kita simpulkanlah Yesus Kristus itu adalah suci. Dia bukan keturunan Adam, justru dialah menciptakan Adam dan Hawa manusia pertama. Berarti dia Allah. Itu artinya saya ke proses kelahirannya. Kalau kita kembali lagi tadi, kalau saya pakai ayat Injil Yohanes, kita di Injil kita ada masalah Yesus membuktikan dia Tuhan Allah, ada. Walaupun kalimat langsungnya saya bilang di sini nggak ada. Akulah Tuhan Allah, sembahlah aku, nggak ada. Tapi kayak Thomas bilang dia Tuhan Allah, tapi dia diam. Berarti kan memang dia Allah. Kalau dia nggak Allah kan nggak berani dia ada muridnya atau orang lain menyebut dia Allah. Pasti ditegur, jangan kalian panggil aku Allah.
Aku seorang nabi biasa, seorang manusia biasa sama seperti kalian semua. Pasti dibilang gitu. Jadi itulah saya pakai cara ketiga lah, menunjukkan kegilaan Yesus dari proses kelahirannya. Kalau dari mujizat kita kalah. Katanya nanti Yesus bisa buat mujizat karena kuasa Allah. Karena mereka bukan menerima Yesus itu sebagai Allah, hanya nabi aja. Kalau dari Injil kita Yohanes banyak membuktikan Yesus itu adalah Allah. Di Al-Quran mereka, Nabi Isa, tadi kan Nabi Isa sama dengan Yesus orangnya, walaupun historinya berbeda di season 33 yang kemarin ya. Nggak ada Nabi Isa itu membuktikan bahwa dia ayatnya membuktikan Allah. Jadi di kita ada, mereka nggak ada. Jadi nggak ketemu. Apa yang ketemu? Cara ketiga, proses kelahiran kita ada. Buktinya apa? Perawan Bunda Maria, berarti perawan tanpa benih si Yusuf. Di Al-Quran pun dibilang perawan Siti Maryam, ada ayatnya. Tanpa ada benih si Yusuf suaminya. Berarti ketemu kan? Di Injil ada perawan, di Al-Quran pun perawan. Dari sini, jadi dapat dia. Di Injil dapat ayatnya, di Al-Quran dapat. Itulah membuktikannya, bisa kita menang, membuktikan bahwa Yesus Kristus Allah dari proses kelahirannya tanpa benih laki-laki, tanpa ada sperma laki-laki, dari tunangan si Maria, si Yusuf. Begitu juga di Al-Quran. Dari tunangan si Siti Maryam, si Yusuf. Tidak ada. Tidak ada benih laki-laki, berarti tidak ada benihnya si Adam manusia pertama itu. Berarti Yesus di Injil dan Nabi Isa di Al-Quran bukan keturunan, tapi justru dialah menciptakan Adam dan Hawa manusia pertama. Karena itulah dikatakan Yesus Kristus adalah. Dan menurut saya Nabi Isa itu Allah. Dari dua surat yang saya bilang kemarin di kita, surat Az-Zukhruf ayat 61 dan surat An-Nisa ayat 159. Dua surat membuktikan bahwa Nabi Isa itu Allah. Jadi itulah supaya lebih jelas. Inilah penjelasan dari sesi 34 ini. Jadi kembali lagi tadi ya, masalah sperma laki-laki ya. Mulai dari Kain Abel, manusia itu lahir harus pakai sperma laki-laki, benih laki-laki. Kalau Adam dan Hawa tadi kembali kita itu bukan dilahirkan tapi diciptakan. Karena teknologi sekarang pun, saya bilang di season 3 kemarin, bayi tabung tetap juga pakai sperma laki-laki. Walaupun bukan dari sperma suaminya. Tahu nggak cerita bayi tabung? Si suaminya divonis dokter kandungan mandul, berarti benih ini nggak produktif. Bagaimana proses program bayi tabung? Diambil benih laki-laki yang produktif, diambil, dibeli entah gimana lah. Pendek cerita, diambil lah, entah dibeli entah apa, dimasukkan sama dokter itulah ke rahim istri dari suami yang mandul tadi. Jadi mengandung, hamil dan melahirkan, walaupun tidak ada hubungan seks. Kan itu saya bilang di season 33. Berarti semua yang lahir itu tetap pakai benih laki-laki, sperma laki-laki. Hanya Yesus di Injil dan Nabi Isa di Al-Quran lahirnya tidak membutuhkan sperma laki-laki. Karena itulah Yesus Kristus di Injil adalah Allah, dan menurut saya juga Nabi Isa di Al-Quran adalah Allah. Sampai sini di sesi 38 ini. Bye, see you.